Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Muhammad Holil dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang fungsi faedah pendidikan bagi manusia. Oke, untuk yang pertama saya akan membacakan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah salah satu yang mempengaruhi seseorang berpikir. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang itu lebih mengetahui tentang apa yang benar dan tidak. Pengertian perkembangan. Pengembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada singkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensi sel-sel yang membelah membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Artinya perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan. Satu, itu aliran nepotisme atau pembawaan. Aliran ini merupakan faktor perkembangan dari sisi pembawaan seseorang. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya. Merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dan sukar diubah. Yang kedua ada aliran empirisme atau lingkungan. Perkembangan manusia juga bisa dipengaruhi dari lingkungannya. Lingkungan ini ada dua bagian, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik adalah lingkungan tak hidup, seperti air, batu, hujan, tanah, dan musim. Sedangkan biotik adalah lingkungan hidup manusia seperti hewan dan lain-lain. 3. Faktor diri sendiri. Faktor diri ini dapat dilihat dari emosi, motivasi, sikap, dan sebagainya dari seseorang. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta yang berarti mens atau Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal, mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan menurut para ahli yaitu yang pertama dari Socrates, manusia adalah makhluk hidup yang memiliki dua kaki yang tidak berbulu dan memiliki kuku datar berukuran besar. Yang kedua dari R.B. Sentanu, manusia adalah makhluk sebaik-baiknya diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dapat dikatakan manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Yang ketiga yaitu dari Agung Purnomo, manusia dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang tersusun atau kesatuan fisik, ruh, jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu tentang hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimanapun manusia berada pasti membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan maupun manusia yang dididik. Pada masa pemulaan, pendidikan yang dilakukan adalah belajar membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi sesuai dengan tuntutan hidup manusia, maka tugas tersebut semakin bertambah meluas. Kemudian ada fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama, memberantas kebodohan. Dengan pendidikan, otomatis masalah kebodohan yang ada di Indonesia khususnya akan terpecahkan. Yang kedua, menghilangkan kesalahan pengertian. Banyak orang yang tak berpendidikan sering berbicara tanpa berpikir lagi apa sebab akibat dan pembicaraannya. Yang ketiga, turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan masyarakat mendatang. Kehidupan pendidikan juga mampu memberikan corak yang dengan mempelajari perubahan zaman dengan teknologinya. Yang keempat yaitu sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. 5. Alat pembudayaan, maksudnya adalah ada dengan pendidikan budaya-budaya yang mulai punah akan dikembangkan lagi karena pendidikan dengan cara belajar seni. Yang keenam, menyiapkan generasi yang cendekia. Ketika generasi bangsa ini cendekia atau pintar-pintar, maka mereka akan membawa harum nama bangsa dan negara ini.
Dengan perkembangan iptek sekarang, bangsa dan negara ini utamanya dalam bidang transportasi, telekomunikasi, informatika, genetika, biologi molekul, serta bioteknologi sangat mengesankan jika ada beberapa olimpiade dari hal-hal tersebut salah satu perwakilan Indonesia mampu mendapatkan medali. Hal inilah yang dimaksud dengan cendekia. Yang terakhir, kesimpulan dari materi tadi yaitu pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Manusia adalah makhluk yang memiliki dua kaki, tidak berbulu, dan memiliki kuku datar berukuran besar, serta makhluk yang diciptakan oleh Tuhan secara sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, roh, jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Baik, sekian video pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.